Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam podcast Emana. Kita bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Amin. Untuk hari ini kita akan bersekutu dengan saudara Puji. Saya menyambut saudara Puji terlebih dahulu. Halo saudara Puji. Amin. Puji Tuhan, amin. Senang bisa kembali ada di dalam persekutuan, ya. Dan saudara-saudari semua. Kiranya kita semua terus dikuatkan melalui suplai dari firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih saudara Puji atas waktunya. Saya ingin terlebih dahulu menyampaikan pada saudara-saudari sekalian bahwa persekutuan kita pada hari ini diambil dari porsi pembacaan di dalam Perjanjian Baru, ya, yaitu di dalam Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 18, ya. Dan dari porsi ini kita akan membahas satu hal yang sangat melekat dengan kita, ya, satu hal yang sangat berkaitan dengan penghidupan kita sebagai manusia, namun juga sangat menentukan bagaimana kehidupan rohani kita, yaitu bagaimana menang atas uang, ya. Jadi ini adalah topik persekutuan kita hari ini adalah menang atas uang, dan saya ingin membacakan satu ayat terlebih dahulu bagi kita, yaitu di dalam Lukas pasal 16 ayat 13b. Sana dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, puji Tuhan, kiranya persekutuan ini juga boleh menerangi kita dan menyuplai kita dengan perkataan Tuhan. Amin. Waktu saya serahkan kepada saudara Puji. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudari, suatu bagian firman Tuhan yang menarik, ya, di kitab Lukas ini di pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 ayat yang ke-13, ya. Nah, saudara-saudari, di bagian ayat yang kita baca, Lukas pasal 16 ini menyatakan bahwa di sana ada seorang bendahara. Amin. Ada seorang bendahara. Saudara-saudari, bendahara ini adalah siapa, ya? Sebenarnya bendahara ini adalah kita semua, ya. Nah, bendahara ini kemudian melakukan banyak hal, ya. Kita mungkin nanti akan membahasnya. Lalu kemudian Tuhan menutup, ya, perikop ini dengan satu perkataan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin, saudara-saudari. Nah, di sini tadi dikatakan bendahara di ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan mengenai mengabdi, ya. Mengabdi ini adalah, kalau di dalam terjemahan yang literal, ya, adalah melayani sebagai seorang budak. Nah, saudara-saudari, puji Tuhan, kita tidak dapat mengabdi, ya, kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudari, di ayat ini ada satu hal yang menarik, ya, disebutkan ada kata Mamon. Nah, apakah Mamon itu, ya? Mungkin minggu lalu kita juga sempat membahasnya, ya, di minggu-minggu yang lalu. Mamon ini, kalau menurut arti kata yang sebenarnya yang berasal dari bahasa Kasdim, ya, Mamon ini yang memiliki arti adalah rumah harta benda, ya, atau kita mungkin bisa katakan ini adalah aset, ya, kekayaan.
Baik, mamon ini juga dipersonifikasikan ya sebagai suatu oknum yang jahat. Bahkan ada beberapa catatan ya yang mengatakan mamon ini adalah salah satu dari ketujuh pangeran neraka ya. Nah, ini kita tidak perlu bahas lebih lanjut. Tetapi seolah-olah mamon ini dibuat sebagai suatu persona ya, suatu persona yang kemudian itu berkaitan dengan iblis ya. Nah, lalu mamon ini juga diterjemahkan sebagai keuntungan ya, keuntungan. Kalau kita bicara untung berarti kita bicara juga rugi ya, untung rugi. Nah, tetapi mamon ini mengacu kepada keuntungan yang sifatnya duniawi ya. Di sini juga ada makna penilaian ya, penilaian seseorang terhadap untung rugi. Amin. Nah, karena itu saudara-saudari kita melihat ya bahwa mamon ini begitu kompleks ya di dalam Alkitab. Nah, dari mana asalnya mamon ini saudara-saudari? Nah, mamon ini tidak diciptakan Allah. Allah tidak menciptakan mamon. Allah menciptakan langit, bumi, kemudian benda-benda penerang, ya, makhluk-makhluk, termasuk juga manusia. Tetapi Allah tidak menciptakan mamon, tidak menciptakan uang, ya, tidak menciptakan alat tukar, ya. Nah, saudara-saudari, tetapi kemudian bisa sampai ada sistem yang kita miliki sekarang ini, yang kita harus ikuti sekarang ini berasal dari sistem iblis. Ya. Amin. Saudara-saudari, untuk apa sistem iblis ini ya? Nah, iblis memakai sistem ini adalah untuk menduduki manusia. Ya, adalah untuk mengelabui manusia. Saudara-saudari, kita ini diberikan kemampuan untuk menilai sesuatu ya. Nah, bagi orang-orang yang melihat Allah itu bagi mereka itu adalah sebagai sesuatu yang maha mulia. Ya, di dalam kitab Kisah Para Rasul, kesaksian Stefanus mengenai Abraham mengatakan bahwa Allah yang maha mulia ya telah menampakkan dirinya kepada Abraham. Saudara-saudari, maha mulia itu artinya apa? Berarti maha bernilai ya. Karena benda makin mulia itu makin bernilai, betul tidak saudara? Bagi orang yang nampak Allah itu maha mulia. Allah itu keuntungan yang terbaik yang dia bisa dapat. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal Allah, saudari, iblis sangat mudah menutupi ya pandangannya kepada Allah dengan memakai itu tadi, dengan memakai mamon. Nah, karena itu yang menarik di ayat ini adalah Allah mensejajarkan ya. Saya tidak mengatakan Allah mensejajarkan, Allah seolah-olah ya, seolah-olah membandingkan dirinya ya dengan mamon. Jadi Allah itu kan Tuhan kita. Ya, dia Tuhan di atas Tuhan. Dia adalah pemilik ya dari diri kita. Kita melayani dia. Bahkan Allah sudah membeli kita. Tuhan Yesus sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Dan kita harus melayani Tuhan sebagai budak-budaknya. Tetapi saudara-saudari, pengenalan ini bisa dikelabui ya, kita ini bisa dikelabui oleh iblis dengan memberikan apa? Mamon, saudara-saudari. Amin. Jadi ini tidak hanya mengacu kepada orang yang berada, orang yang kaya. Bahkan orang yang miskin pun bisa dikelabui oleh iblis dengan menggunakan mamon. Baik, nah saya kembali di awal ya, saudara-saudari. Mamon itu tidak diberikan kepada kita untuk dimiliki. Ayat
1 mengatakan kita ini hanya bendahara. Namanya juga bendahara, berarti bukan pemilik, hanya pengelola. Saudara, kita perlu sadar ya, bahwa segala kepunyaan kita ya yang ada pada kita ini bukanlah milik ya, bukan diberikan dengan hak milik, tetapi diberikan dengan hak kelola, saudara-saudari. Kalau kita memiliki pengertian ini, saudara-saudari, maka ya kita tidak akan diikat, tidak akan diduduki, tidak akan diperhamba oleh mamon. Saudari, kita perlu mengelola mamon dengan benar. Bagaimana mengelola mamon dengan benar? Yaitu apa? Dengan memakai mamon ini sebagaimana mestinya. Ya, yaitu kalau di sini ini adalah untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang. Saudari, ya kita mau memberitakan Injil. Ya, kita mau orang itu mendengarkan kita, ya kesaksian-kesaksian kita. Pasti kita tidak bisa pelit, bukan saudara-saudari. Nah, kita mungkin membantu, ya, meringankan beban seseorang, menolong seseorang, ya memakai uang kita, ya memakai harta milik kita, saudari. Agar apa? Dengan demikian orang ini punya kesempatan untuk mendengarkan kabar sukacita Injil melalui kita, saudara-saudari. Amin. Ya, inilah kegunaan mamon. Lalu Lukas pasal 12 ayat 34 juga mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Inilah yang seharusnya kita pakai ya, saudara-saudari ya. Jadi mamon kita pakai untuk mengikat persahabatan dengan orang. Kemudian kita taruh ya mamon ini ya, kita taruh harta benda kita ini di dalam rumah Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Maka saudara-saudari, kita akan dilepaskan ya dari yang namanya mengabdi kepada mamon tadi. Saudari, ya, amin. Kita perlu menunjukkan kasih setia kita kepada Allah dengan membantu orang-orang, ya, dengan menaruh harta kita kepada rumah Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita hidup ya diduduki, dikendalikan, diatur ya oleh harta benda ini. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji atas penjelasan yang disampaikan bahwa hari ini ya mamon adalah ya, salah satu alat yang dipakai oleh iblis untuk menduduki manusia menggantikan Allah. Jadi tadi saya menangkap bahwa bukan berarti kita tidak boleh memiliki mamon ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengelola. Tadi dikatakan bahwa kita sama seperti bendahara, ya apa yang kita miliki hari ini adalah untuk kita kelola, saudara-saudara. Tetapi ketika kita tidak mengelola mamon ini dengan tepat, jadinya kita akan diduduki oleh mamon ini, ya, sehingga Allah kemudian tersaingi, ya. Allah kemudian tergantikan oleh mamon ini. Jadi semoga saudara-saudari kiranya firman ini juga menerangi kita, ya, membawa kita kembali melihat bahwa apapun yang ada pada kita harusnya adalah untuk melayani Allah, ya. Maka mamon yang diberikan kepada kita juga adalah alat supaya kita bisa menunjang pekerjaan Tuhan, ya, alat supaya kita bisa mendapatkan orang, ya, membawa manusia kepada Tuhan. Tuhan, semoga firman ini juga mengesankan kita. Dan untuk menutup persekutuan kita, saya minta Saudara Puji boleh pimpin kita sekali lagi dalam doa. Amin. Mari kita berdoa, saudari. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, segala benda, segala perkara, Tuhan, segala yang kami miliki, yang ada pada kami hari ini, Tuhan, harus kami kelola dengan baik. Tuhan, sebagai bendahara-bendahara. Tuhan, kami tidak boleh menganggapnya sebagai milik kami, Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami boleh memakai segala sesuatu yang Kau berikan, Tuhan, untuk menolong sesama kami ya Tuhan. Untuk mengikat persahabatan dengan semakin banyak orang. Sehingga orang-orang tersebut
Tuhan memiliki kesempatan, Tuhan hatinya terbuka untuk boleh mendengar kesaksian hidup kami, untuk boleh mendengar firman Injil, firman sukacita. Tuhan Yesus mendengar kebenaran. Oh Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan, sehingga Tuhan hati kami tidak diduduki oleh mamon, tetapi kami juga belajar mempersembahkan harta kami kepada rumah Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Dengan demikian kami menyatakan bahwa hati kami mengasihi diri-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, lepaskan kami dari belenggu iblis ya Tuhan, melalui siasat mamon ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Puji untuk persekutuannya hari ini. Kiranya kita bisa jumpa di lain waktu bersama-sama bersekutu lagi. Dan untuk saudara-saudari yang menikmati persekutuan melalui podcast ini, harapan kita firman Tuhan juga terus mendorong kita, terus menguatkan kita, dan membawa kita mengalami kemajuan di dalam perkara rohani. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sekian persekutuan kita hari ini. Amin. Memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.